Shalom dan selamat sore dimanapun umat-umat Tuhan berada. Senang sekali sore ini kita boleh bertemu kembali dalam program After Sundown yang dipersembahkan oleh Kantor Pusat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pembicara kita pada sore ini, Pendeta Ramli Mende. Ya. Halo Pendeta, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih. Kalau boleh diceritakan pengalaman selama sepekan ini dalam pelayanan? Ya, puji Tuhan, saya bersyukur karena minggu yang lalu saya sempat melayani di daerah Misi Papua. Ya. Setelah sepekan mengadakan pelayanan di dataran Merauke, maka minggu berikutnya kami mengadakan Kongres Penata Layanan. Dihadiri oleh semua delegasi umat Tuhan se-daerah Misi Papua, dan pimpinan daerah Misi Papua sangat mensupport kegiatan ini. Sehingga benar-benar menjadi berkat bagi umat percaya dan Allah telah dimuliakan lewat kegiatan ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, semoga pendeta diberkati di dalam pelayanan. Ya. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk back to the altar atau kembali kepada mezbah penyembahan Sabat ini. Selamat beribadah, semoga Anda diberkati melalui program ini.
Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ramli Mende. Selamat sore umat Tuhan yang Yesus kasihi, Shalom. Kita akan memulaikan acara After Sundown pada sore hari ini. Untuk itu mari kita mengawali dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa, karena Allah selalu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu melalui acara After Sundown dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kiranya semua umat Tuhan yang bersama-sama dalam acara ini akan terberkati dan Allah akan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Mengawali firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita mendengarkan ayat tema yang menjadi dasar pijak dari pemberitaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Welmi Lumenta. Kami persilahkan. Baiklah, ayat tema kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terima kasih Ibu Welmi. Salah satu isu utama Alkitab adalah penyembahan kepada Allah yang benar. Oleh karena itu, firman Tuhan diawali dengan ayat pertama dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ayat ini memberi informasi bahwa Allah adalah sumber segalanya, sumber kehidupan bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu patutlah kita menjadikan itu Allah yang pertama dalam kehidupan kita. Bahkan Allah menjadi pusat penyembahan dari setiap ciptaan yang bermoral. Di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-7 bagian B mengatakan bahwa sembahlah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa pekan penciptaan. Karena Wahyu 14 ayat 7 menyatakan kita layak menyembah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kejadian 1 dan 2 mengisahkan kisah penciptaan. Sampai pada hari yang ke-6, Allah telah menciptakan seluruh jagat raya, di udara, darat, dan laut. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menambahkan lagi satu hari yang disebut hari yang ke-7? Kita boleh membacanya di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah bukan berhenti oleh karena kelelahan, tetapi Allah merayakan suatu karya penciptaan di planet bumi ini. Walaupun sampai pada hari yang ke-6 semua isi jagat raya telah lengkap, tapi Allah menambahkan satu hari khusus yang menjadi tugu peringatan bagi manusia yang bermoral untuk menyembah Allah pencipta. Jadi hari ke-7 yang diberi nama Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8 adalah tugu peringatan penciptaan untuk kita menghormati Allah pencipta kita. Setiap manusia akan datang pada suatu fakta di mana Allah layak untuk kita sembah. Oleh karena itu, kita patut menyembah Allah yang benar. Namun, jangan dipungkiri bahwa ada oknum yang lain juga yang mau untuk disembah. Ayatnya dalam Yesaya 14 ayat 14, bagian B, setan berkata bahwa aku juga ingin menyamai yang maha tinggi. Setan yang hanyalah ciptaan, Lucifer yang hanya ciptaan, dia ingin menyamai pencipta.
Dan setan tahu bahwa Allah pencipta disembah melalui sarana waktu yang Allah sudah siapkan. Dalam Kejadian 2 ayat 3 tadi, yaitu hari yang ketujuh, yang diberi nama Sabat kemudian dalam Keluaran 20 ayat 8. Oleh karena itu, setan juga rindu untuk menjadikan hari yang lain atau menjadikan Sabat yang lain selain Sabat hari yang ketujuh. Karena dia juga ingin disembah seperti Allah. Sebagaimana Allah disembah melalui tugu peringatan penciptaan hari yang ketujuh, setan juga menyediakan Sabat yang lain, Sabat selain hari yang ketujuh. Oleh karena itu, kembali Yesus menekankan dalam ayat tema tadi, dalam Matius 22, ayat 37 dan 38. Yesus menjawab kepada orang Farisi yang bertanya saat itu, hukum mana yang terutama? Lalu Yesus berkata bahwa, sembahlah Allah, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Sekarang manusia dihadapkan pada pilihan. Kita mau menyembah kepada siapa? Karena setan juga ingin disembah. Dengan berbagai cara, dia mengadakan penipuan agar banyak manusia yang boleh jadi salah dalam penyembahan. Yosua, dalam Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Suatu tekad iman dari Yosua bersama keluarganya untuk tetap setia menyembah Allah yang benar, Allah pencipta jagat raya. Tentunya dalam memilih dari dua tawaran, Allah meminta untuk kita menyembah Dia sebagai pencipta. Dan Allah layak disembah. Ia pencipta, Ia pemelihara, Ia penyelamat. Ada oknum yang lain yang juga ingin disembah dengan berbagai cara, yaitu setan. Kita membutuhkan hikmat dan akal budi. Bagaimana caranya agar kita memperoleh hikmat dan akal budi? Ayub 28 ayat 28 menjawab, takut akan Tuhan adalah hikmat, menjauhi kejahatan adalah akal budi. Rumus untuk mendapatkan hikmat dan akal budi hanyalah sederhana, yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bagian yang lain adalah tentu kita semua sebagai manusia merindukan masa depan yang baik. Bagaimana caranya untuk kita memperoleh masa depan yang baik? Pemazmur menjawab pertanyaan ini. Di dalam Mazmur 37 ayat 37. Orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai ada masa depan. Jadi ada 3 hal bagi setiap manusia untuk meraih masa depan. Tulus, jujur, dan suka damai. Arti kata tulus adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang bersih hatinya. Arti kata jujur adalah lurus hatinya, tidak cenderung untuk berbohong. Suka damai adalah mereka yang memiliki sifat yang cenderung menghindari konflik dan senang mencari keharmonisan. Kiranya kita tergolong pada kelompok orang ini, ialah tulus, jujur, dan suka damai, agar kita memperoleh masa depan yang baik. Matius 5:9 dalam khotbah Yesus di atas bukit berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya kita akan selalu takut akan Tuhan, agar kita beroleh hikmat, kita menjauhi kejahatan, agar kita memperoleh akal budi, dan kita terus menyembah Allah yang benar dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang tulus,
orang yang jujur, dan orang yang suka damai. Agar masa depan kita akan tersedia menjadi masa depan yang baik dan bahagia. Itulah harapan bagi kita semua melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya kita semua telah terberkati dan Allah telah dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih karena Allah selalu baik dalam hidup kami. Allah layak untuk disembah. Kiranya kami boleh memilih untuk terus menyembah Allah yang hidup dengan memperoleh hikmat dan akal budi, dengan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kami juga rindu memperoleh masa depan yang gemilang. Oleh karena itu biarlah kami menjadi orang yang tulus, orang yang jujur, dan orang yang suka damai. Agar kami memperoleh masa depan yang indah bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Allah memberkati semua umat Tuhan yang boleh bersama-sama dalam ibadah after sundown ini. Dan kami semua boleh menyiapkan diri untuk hari keselamatan yang sudah semakin dekat. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Ramli Mende yang sudah membawakan firman Tuhan buat kita semua di pembukaan Sabat hari ini. Pastikan Anda mengajak seluruh anggota keluarga Anda untuk selalu datang kepada Tuhan melalui mezbah penyembahan. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom, Sabat.